Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, si teknisi Yunasel Balaraja, teknisinya pemula. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan servisan lagi ya. Di tangan saya ada HP Samsung C2 Prime atau dengan seri C32 ya, C32G atau TS ya, kalau nggak salah. Coba lihat ya, G532 sorry guys, salah. Menurut si pemilik ini katanya kerusakannya blank hitam ya, LCD mesin hidup tapi LCD nggak tampil ya. Oke, sebelum lanjut ke tutorial videonya, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe yang baru mampir ya, dan yang sudah mengikuti saya jangan lupa tombol like nya ya. Oke, kali ini saya akan coba hidupkan dulu ya, apakah benar nih LCD blank hitam ya. Baterai dipasang, kita langsung aja kita hidupkan. Ya guys, ternyata benar guys, dia benar getar guys, hidup guys, tapi dia nggak ada gambar ya, nggak muncul gambar ya. Bahkan sepintas ini ada logonya nih, ada gambarnya ini, tapi kalau di kamera nggak kelihatan ya guys. Kalau di sini kelihatan guys. Bentar. Coba kita colok cas. Nah, ada bunyi kan guys. Oke, kita coba langsung eksekusi aja ya. Langkah pertama kita buka dulu ininya guys ya, LCD nya, soketnya, barangkali soketnya ada yang korosi atau kotor. Sepintas sih ada korosi ya di bagian ininya, coba kita bersihkan dulu guys. Kita pasang lagi. Salah, mana tadi colokan cas ini. Ya getar guys, tapi nggak muncul gambar ya. Fix ini sepertinya bagian lampu ya, itu bisa dikatakan IC lampu, cuman kita jangan dulu ke bagian IC lampu ya. Kita coba bongkar. Oke, kita buka dulu soket LCD nya, lalu kita copot ininya ya. Untuk seri Samsung ya, Samsung yang terdahulu terutama ya, risikonya memang kita ngangkat LCD guys ya. Kenapa di tangan saya ada korek api ya, ini buat tutorial buat pemula ya. Kalau yang master mungkin udah tahu semua ya, ini buat yang pemula aja, bukannya saya ngajarin ya, cuman berbagi dan sharing ya. Seperti ini, sini panas guys. Untuk pemula yang kebetulan belum punya blower ya, pakai korek api juga nggak apa-apa sih, nggak masalah guys ya. Kita bakar aja pinggiran ininya guys ya. Sedikit demi sedikit kita masukkan, kalau bisa ada mika yang lebih tipis ya, bekas
stiker tempered glass ini ya, tempered glass 3D kalau nggak salah. Kita masukkan, usahakan dia posisinya berdiri guys. Kebetulan ini tadi saya udah panasin ya pakai blower, jadi ini saya tinggal copot aja ya. Tadi saya udah copot. Ya, seperti ini, bukan LCD ori bawaannya ya. Kita kumpulkan, lalu kita bongkar bautnya ya. Kali ini saya mendapatkan informasi dari teman saya ya. Kali ini saya dapat informasi dari teman saya, guru saya. Kata beliau, coba jumper aja, jumper saja di bagian IC lampu ya, sebelum kita ke yang berat-berat ya. Kata guru saya suruh dicek dulu di bagian jalur lampu dulu ya. Kebetulan saya dibantu sama Bang Anto ya. Bang Anto dari channelnya Tech Room 28 ya. Dia emang udah master guys. Coba dulu guys ya. Kebetulan beliau sering membantu saya guys ya. Ini banyak apanya nih, ada bekas ini. Ternyata ini kalengnya udah pernah dicopot ya, sebelumnya pernah diservis ini ya. Kata beliau suruh cek bagian jalur lampu dulu guys. Oke, kita coba ya cek bagian jalur lampu sebelum kita eksekusi IC nya ya. Saya pakai tapometer digital ya, ke setelan dioda. Adut. Nah, kita coba ya. Dari jalur ini guys ya. Dia jalurnya dari sini ke resistor ini ya. 3 ini kita cek semua. Tuh. Kelihatan nggak guys? Nah, dari jalur ini ya guys ya, ini kita cek. Sebelumnya kita cek dari jalur ini, nah dari jalur ini 3 ini ke sini guys. Ini mengeluarkan nilai ya, dari sini ke sini. Nah, ini terhubung guys. Oke. Lalu kita cek bagian soket ini ya. Soket dari pin 1 dari sini ya, pin 1 dari kiri kalau dari tangan saya, pin 1 dari kiri ke pin 9 ya. Kita cari apakah ada yang terputus. Ternyata sepertinya ada yang terputus guys ya.
cuman di pas atas ininya nggak ada yang nyambung guys ya. Nah bahkan dia nggak nyambung guys, nggak ada yang nyambung satupun. Oke, kita coba lihat. Soalnya di sini terdapat gosong guys ya, korosi di sini. Kelihatan guys. Nah, di sini ada yang gosong guys. Nah, caranya kita apa ya? Coba kita jumper aja ya. Jumper ini, yang ini tuh jalur plus ya guys ya, jangan salah, ini jalur plus, yang ini jalur min. Biasanya ini jalur min, yang masuk ke IC ini jalur K1 sama K2, ibaratnya min ya, min, cuman dia minnya ada dua kalau LCD ya. Kita akan coba jumper plusnya aja ya, soalnya ini yang putus plusnya sepertinya. Kita ambil LCD nya, aduh, kita akan coba jumper ya guys ya. Oke. Nah, kita akan jumper ujung ini guys ya. Sorry, sebentar, saya copot dulu touchscreen-nya. Kita akan jumper bagian ini guys ya, gedean ya. Bentar, kecil lagi. Karena jalur lampu itu dia nggak masuk ke areal ini ya, nggak masuk ke areal kutu-kutu ini, dia langsung ke bagian mesin. Nah, kita akan jumper bagian ini jalur plus, ini K1, ini K2. Nah, yang dua ini bagian ground atau min ya, cuman dia minnya ada dua guys. Nah, kita akan jumper yang ini guys. Kita akan coba jumper pakai kawat ini ya, kawat apa namanya, kawat kabel sentral. Susah banget kabel jumper. Kabel sentral lagi. Aduh, sorry guys, bercanda biar kita nggak terlalu tegang guys. Mana tadi plugnya? Aduh, oh, ini dia. Kita kasih plug dulu biar timahnya jadi mentah lagi ya. Solder saya udah volt, udah gak ada ujungnya guys. Belum kebeli guys, aduh. Oke, sip, bersihkan. Ini kita pasang ini ya, kita pasang solasi ya, biar dia nggak gerak-gerak. Guys, aduh, baterainya ngedrop guys. Sorry, sambil dicas. Oke. Kameranya pakai HP guys, malum lah, masih pemula. Oke, kita pasang solasi di sini biar dia nggak gerak-gerak atau putus ya, biar aman. Oke, lalu kita
akan jumper ke bagian mesin guys ya. Kita pasang lagi soket ininya. Ini soketnya kayaknya bekas kejebur air ini. Nah, yang dari plus LCD ini ya, kita jumper ke bagian ini guys ya, nih resistor ini guys, resistor kapasitor ini guys ya, sorry. Nah, kelihatan guys ya, kapasitor ini guys ya, soalnya dia mengeluarkan tegangan 3,7 kalau nggak salah. Oke, gimana caranya ya? Oke, sebentar, kita masukin dulu ke sini. Kita akan coba jumper. Ini belum dipasang guys, sorry guys, aduh lupa. Oke, akan pasang, masuknya kemana guys, kira-kira jangan ganggu. Aduh, bagian mana ya? Nggak apa-apa, sini aja. Ingat pakai kabel jumper yang bagus ya guys ya, jangan pakai kabel sentral. Bentar tuh, bukan. Klik dulu ujungnya. Bahasa apaan itu mas, krik? Dikrik biar nggak bledos kata guru saya. Biar nggak bledos. Aneh-aneh aja nih guru. Maha guru nih. Bilangnya katanya awas jangan dijumper langsung, nantinya bledos. Soal ini Mas Anto, aduh. Untuk teman-teman subscriber saya ya, yang sudah mengikuti saya, jangan lupa mampir ke channel guru saya ya. Nama channelnya Techroom 28. Ya, orang Pemalang, cuman sekarang dia tinggal di daerah Tangerang guys ya. Oke, kita masuk kemana ya, biar aman. Masukin ke bagian ini aja, cari aman. Tuh, biar gak ke gencet ya, biar gak gesrek-gesrek sama temennya ya. Nah, masih ada lubang lagi nggak sih? Sini aja lah. Nah, ini Abdul. Nah, kita jumper ke bagian kapasitor yang ini guys ya. Jangan sampai nempel, ini bahaya ini kalau nempel. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini guys ya. Tuh, bentar ini dirapiin dulu lah, takut nempel sama min. Cepet lagi. Kenapa ini dikasih kabel panjang, soalnya kan nanti kalau pemasangan LCD nya itu dia nggak ganggu ya guys. Pemasangan casingnya, maksudnya casing ke frame itu dia
ketekan-tekan LCD ini guys. Oke. Lihat lagi, serasa udah aman, jangan sampai nempel ke bagian ground ya, akibatnya fatal nanti. Bisa menyebabkan koit guys. Oke. Mana ini masuk? Sini aja lah, aman. Nah. Oke, kita coba guys, apakah dia bisa hidup ya dengan sempurna. Kita pasang baterai sebelum pasang casing. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kok nggak hidup ya. Alhamdulillah hidup guys. Oke, jadi kesimpulannya dia putus ya jalurnya ya. Oke. Wih, garisnya kena guys, bawahnya guys, garis-garis kelihatannya. Oke, sebentar kita coba lihat. Aduh, baterainya low lagi. Dikunci. Mana ini kuncinya? Salah. Guys. Aduh. Oke, kesimpulannya seperti itulah ya. Jadi sebelum kita eksekusi bagian IC lampu, kita coba cek dulu step by stepnya ya. Ada yang putus atau tidak. Kalau sekiranya ada yang putus, kalian bisa melakukan metode ini ya, jumper. Tapi kalau dari sini udah ada yang short, itu udah dipastikan bagian L, terutama kita cek di bagian L, lalu dioda. Kalau dioda udah diangkat masih tetap, ya mau nggak mau kita harus ganti IC lampu ya. Ini dia makhluknya. Oke, mungkin sampai di sini aja ya video tutorial saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Karena kalau digabungin dipasangin lagi durasinya lama guys, tetap aja ujung-ujungnya sama. Kelarnya gitu-gitu aja ya. Yang penting udah tahu intinya. Bila mana menemui kasus seperti itu, kita jangan langsung ponis bagian IC lampunya dulu ya. Saya juga kata guru saya, kata Mas Anto, jangan dulu ponis dulu IC-nya, kita cek dulu step by stepnya, terutama dari coil dari L terus dari L ke dioda, terus resistor yang kapasitor yang kecil-kecil ini ya, kutu-kutu ini, lalu ke bagian soket LCD ya. Kalau dari situ dari sini ke sini, sebelum sampai ke soket LCD ini nggak ada yang short atau normal, berarti soket LCD bermasalah ya guys. Tapi kalau belum sampai ke soket LCD sudah ada yang short di sini, ya nggak mau kita harus tes satu persatu ya alatnya. Oke, cukup sekian dari saya, video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like-nya ya yang udah bergabung dengan saya, dan tekan tombol subscribe-nya untuk teman yang baru mampir ya. Oke, tidak usah berpanjang lebar lagi, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel di video tutorial saya berikutnya. Teknisi Yunasil Baraja, mantap.